Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzana Hasifah. Saya dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya, yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aryandi SHMH. Pada jurnal selanjutnya ada mediasi pidana dalam ketentuan hukum pidana adat. Di sini ada yang mengatakan bahwa mediasi pidana menurut Martin Nureig adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan komunikasi dengan bantuan pihak ketiga, baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubungnya, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, tetapi pengadilan bukanlah salah satunya institusi dan menyelesaikan konflik, karena pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. Meskipun pengadilan dibuat oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifatnya konflik, karena pihak yang terkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. Menurut Mars Gellender, menyatakan pencarian keadilan tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan, akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan. Penyelesaian konflik antara pelaku sebagai korban dan tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidananya sebagai penyelesaian formal, akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat ada juga cara konfliknya. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis atau tidak tertuang di dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agamanya. Lalu penyelesaian konflik juga perlu diperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat, sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat, maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konfliknya. Menurut Van Valorvenen, sebagaimana dikutip oleh Sudiman Kartohopadojo, menyatakan jika penguasa memutuskan dan mempertahankan hukum adat, padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan itu akan tidak guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, sedangkan rakyat masih menantinya, maka hakim negara sekalipun akan tidak berdaya untuk menghadapinya. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran pidana adat, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, melainkan dilihat apa yang menjadi latar belakangnya dan siapa pelakunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video.